Ke sini. Di sana. Penampilanmu sangat buruk. Tuan Muda Su, bisakah Anda berhenti mengikutiku? Itu sangat menyebalkan. Apakah kau tidak punya harga diri? Orang-orang itu jelas-jelas mencoba mempermalukanmu. Harga diri. Bisakah harga diri memberiku 5.000? Aku bisa memberikannya padamu. Tuan Muda Su, apakah Anda mencoba menyelamatkan gadis yang jatuh? Ada begitu banyak pekerjaan di dunia ini. Mengapa kau harus memilih yang ini? Karena ini menghasilkan uang. Tuan Muda Su, Anda hidup dalam kemewahan sejak kecil. Anda tidak pernah merasakan pahitnya kemiskinan, bukan? Apakah Anda tahu bagaimana rasanya diusir dari apartemen sewaan pada malam tahun baru? Apakah Anda tahu bagaimana rasanya saat ibu Anda dirawat di rumah sakit dan Anda tidak bisa membayar tagihannya dan Anda harus berlutut di depan pintu rumah sakit sepanjang malam? Apakah Anda tahu bagaimana rasanya tidak punya biaya sekolah dan harus mengikuti ibu Anda dari satu tempat ke tempat lain memohon bantuan? Anda tidak tahu. Jadi jangan gunakan moralitas Anda untuk menyandera siapapun. Setiap orang punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Aku Berhenti mengikutiku. Saya berharap Anda dan keluarga Anda menghilang dari duniaku. Aku memohon padamu. Mungkin kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Sumubei, anggap saja itu sebagai mimpi. Begitu kau bangun semuanya berakhir. Tatapan bodoh itu. Apakah itu pertama kalinya kau berkelahi? Jadi, masih ada seseorang di dunia ini yang mau melindungiku tanpa ragu. Halo, Kami tidak akan mengganggumu lagi. Tolong jangan mempersulit kami lagi. jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku di sini mencari Liu Liu. Kalau begitu masuklah. Terima kasih. Selama bertahun-tahun ini salahku karena tidak berguna. Jika saja aku tidak sering sakit. Dengan nilai Liu Liu, dia seharusnya sudah lulus universitas tahun ini. Bawa dia pergi, selesaikan hari ini. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Wajah ini. Pinggang ini. Dia benar-benar gadis yang mempesona. Gadis yang cantik. Kau sudah sadar? Kakak, aku tidak bisa menahannya lagi. The film was translated and narrated by M Media. Tolong. Kemarilah. Wanita kotor. Kau berani memukulku. Aku akan menghabisimu sebentar lagi. Kemarilah, minumlah teh. Terima kasih. Halo, Manajer Zhang. Baiklah, saya mengerti. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya anak ini. Bibi, apa yang terjadi? Tuan Muda Su, begini ceritanya. Saya sedang tidak enak badan hari ini. Dan Liu Liu berjanji pada saya. Dia akan menggantikan shift saya di mall. Tapi manajer baru saja menelepon dan mengatakan, Liu Liu tidak muncul hari ini. Dan saya tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hal seperti ini. Liu, pasti terjadi sesuatu pada Liu Liu. Orang tidak berguna. Bukankah sudah kubilang untuk membawanya ke sini? Agar aku bisa memberinya pelajaran. Di mana dia, kakak? Di mana dia? Di mana Liu Liu? Bagaimana aku tahu di mana dia mati? Xiao Qin, Ya, tutup akses hotel ini, luar dan dalam.
Segel semuanya. Geledah setiap inci. Kau harus membawanya keluar. Tanpa luka sedikit pun. Ya, Aku mohon padamu. Kita tidak punya dendam satu sama lain. Aku bisa memberimu uang. Tolong lepaskan aku. membiarkanmu pergi. Kau sedang bermimpi. Tolong aku. Lepaskan aku. Tolong, Bersikaplah sedikit lebih patut. lepaskan aku. Liu Liu, apakah kau baik-baik saja? Kau berani merusak kesenanganku. Aku akan membunuhmu. Kau tidak apa-apa. Liu Liu. Aku tidak tahu kau orang penting. Aku hanya mengikuti perintah keluarga Su. Tolong ampuni aku. Kakak, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Qin. Batalkan semua kartu kreditnya. Biarkan dia merenungi perbuatannya. Jangan lakukan itu, kakak. Seseorang seret dia pergi. Ya, kakak, apakah Anda sudah kehilangan akal? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana dengan orang ini? Seret dia keluar. Hajar dia sampai puas. Tidak, tidak, tidak. Aku mohon ampuni aku. Kau baik-baik saja Liu Liu. Aku merasa tidak enak badan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Liu Liu. Kau harus tenang. Liu Liu. Kau tahu siapa aku? Aku tahu. Su Mubi. Keluargamu mencelakaiku. Namun kau menyelamatkanku. Haruskah aku membencimu? Atau haruskah aku berterima kasih padamu? Kemana perginya anak itu? Apa yang sedang Anda lakukan? Hancurkan semuanya. Berhenti. Menggoda kakakku. Dan kau bahkan membatalkan kartu kreditku. Hancurkan. Tidak. Hancurkan. Hancurkan semuanya. Jangan hancurkan rumahku. Tidak. The film was translated Apa yang sedang kau and lakukan? narrated by M Media. Kau nenek tua. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan putrimu. Kemarahan yang terpendam ini harus aku lampiaskan. Hancurkan semuanya. Ratakan rumahnya untukku. Kau hanya menindas kami. Ibu. Liu. Hancurkan terus, hancurkan. Berhenti. Pergi sana. Hancurkan. Apakah kau yakin ini kediaman Liu? Aku yakin. Ibu? Wanita itu merayu tuan muda Mube. Ibu harus membelaku. Kami di sini untuk menyelesaikan masalah. Bicaralah dengan benar sekali saja. Jika kau tidak berhenti, aku akan menelepon polisi. Silakan panggil mereka. Polisi sudah di sini. Paling buruk aku hanya akan membayar ganti rugi. Aku punya banyak uang. Memangnya apa yang kau punya? 1, 2, 3. Berikan padamu. Uang. Ambil semuanya. Kau pengemis menyedihkan. Aku memberimu uang ini sebagai imbalan. Aku
Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kau membiusku lebih dulu dan merusak rumahku setelahnya. Aku pasti akan melaporkanmu. Aku. Ibu. Mengapa ibu di sini? Mengapa kau membuat keributan seperti ini? Ibu, ini semua karena pelacur ini. Dia yang menggoda kakakku duluan. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Ibu, tidak ada satupun orang baik di keluarganya. Jincuan masalah ini sedikit terlalu impulsif, tapi dia melakukannya demi kakaknya sendiri. Aku lihat keluargamu sedang cukup kesulitan. Selama kau berhenti mengganggumu, B, aku bisa memberimu sejumlah uang. Cukup untuk menghidupimu seumur hidup. Nyonya Su, aku tidak pernah mengganggu Sumu, B. Uangmu, aku juga tidak menginginkannya. Ibu mendengarnya bukan? Dia tidak punya niat untuk bertobat. Biar ku beritahu, selama aku ada di sini, kau ingin merayu tuan mudamu, B, dan menikah ke dalam keluarga Su. Bermimpilah. Beraninya kau berbicara tentang putriku seperti itu. Jelas-jelas kau yang merundungnya lebih dulu. Putriku tidak akan mungkin, sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia tahu persis apa yang telah dia lakukan. Semua orang di hotel melihatnya merayu tuan mudamu, B. Mungkinkah itu bohong? Kau hanya mengoceh omong kosong. Pergi. Apa hakmu memukul orang? Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Sampah sepertimu pantas untuk diinjak olehku. Kau berani memukulku? Tangkap dia untukku. Aku akan memberinya pelajaran. Jika kau tidak membunuhku hari ini, aku pasti akan melaporkan kalian semua. Jika ibumu tidak mau mendidikmu, maka hari ini aku yang akan mendidikmu untuknya. Aku akan melawanmu. Lepaskan putriku, apa kau dengar? Apakah kalian semua mendengarku? Dia gila. Apakah dia sudah kehilangan akal? Lepaskan putriku, apa kau dengar? Enyahlah. Kakak. Ibu. Bebe, apa kau baik-baik saja? Cepat, panggil ambulans. Aku minta maaf. Aku telah membiarkanmu menderita lagi. Ibu, mari kita segera membawa tuan mudamu, B, ke rumah sakit. Benar-benar sekali. Pergi cepat ke rumah sakit. Ibu, tolong jangan sentuh dia lagi. Baiklah, aku berjanji padamu. Ayo pergi cepat. Tunggu saja kau. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ibu. Ibu. Nah, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dokter bilang setelah diperban, aku bisa pulang. Bagaimana mungkin? Ibu, aku benar-benar baik-baik saja. Kakak. The film was Ibu, translated Aku and akan meminta narrated Paman by Wang mengantar ibu Amelia. pulang lebih dulu. Jincuan dan aku akan tinggal di rumah sakit untuk mengurus administrasi. Ayo pergi. Ini. Kau mengusir mereka. Apa rencanamu? Tuan muda Mube terluka. Bisakah kita benar-benar membiarkannya begitu saja? Apakah kau berpikir untuk Dokter, apa yang terjadi dengan ibuku? Menurut hasil rekam medis, ibumu menderita kanker hati. Kondisinya sangat buruk saat ini. Dia harus tetap dalam pengawasan di rumah sakit. Jika tidak, nyawanya dalam bahaya setiap saat. Dokter, aku mohon padamu. Selamatkan ibuku. Saya sangat memahami perasaan Anda. Kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, dokter. Halo, Dekan. Dimengerti. Saya minta maaf, kami tidak bisa menerima ibumu. Xiaoshan, segera bawa mereka bertiga keluar, dan proses pemulangan mereka. Dokter, apa yang terjadi? Aku mohon padamu. Saya mohon selamatkan ibu saya. Dokter, ibu saya adalah satu-satunya keluarga saya. Tolong saya mohon kepada Anda. Saya mohon. Memohon padaku tidak ada gunanya. Biar saya jujur pada Anda. Anda telah menyinggung seseorang yang berkuasa. Keluarga Su baru saja mengeluarkan perintah. Setiap rumah sakit di kota ini akan menolak menerima ibumu. Sebaiknya Anda pergi memohon pada mereka. Sudah terlambat, ibumu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Dokter,
Su Mubei milikku. Keluarga Su juga milikku. Sampah sepertimu. Masih ingin melawanku demi Tuan Muda Mubei. Ini yang pantas kau dapatkan. Anda akan membayar atas semua ini. Kau ingin menyelamatkan ibumu. Pergi ke perkebunan keluarga Su malam ini dan akui semuanya. Kau merayu Tuan Muda Mubei demi uang. Selama kau melakukannya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ayo pergi. Ibu, minumlah air ini. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan aku masih membiarkanmu merawatku. Ibu. Selama ibu ada di sisiku, aku sudah merasa cukup. Kesehatan ibu. Ibu. Aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan penyakit ibu. Ibu beristirahatlah di rumah dulu. Aku akan pergi membeli sesuatu. Jangan khawatir. Bibi Xiang, kalau begitu ibu saya titipkan pada Bibi. Jika terjadi sesuatu, hubungi saya. Saya akan segera kembali. Baiklah, pergilah kalau begitu. Terima kasih Bibi Xiang. Keluarga Su baru saja mengeluarkan perintah. Setiap rumah sakit di kota ini akan menolak menerima ibumu. Sebaiknya Anda pergi memohon pada mereka. Sudah terlambat. Ibumu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kau benar-benar berani datang. Jin Chuan, siapa ini? Mengapa dia berpakaian seperti itu dan datang ke sini? Menurutku pelayan kita berpakaian lebih pantas darinya. Maksudmu dia? Dia hanyalah seorang pemandu kelab malam. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu cara membuat pria menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Liu, kau sudah tahu kau akan dipermalukan oleh mereka hari ini. Bertahanlah hari ini saja. Dan semuanya akan berakhir. Sepertinya dia menyinggung tuan muda kedua Su. Menyinggung keluarga Su. Aku bertanya-tanya berapa banyak nyawa yang harus dia bayar. Tolong menyingkir. Aku pikir kau tidak mengerti situasinya. Kau di sini untuk mengemis bantuan hari ini. Dan mengemis memerlukan sikap tertentu. Lalu, apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Bukankah tadi kau sangat garang? Bukankah kau sangat keras kepala? Teruslah bersikap tangguh. Teruslah keras kepala. Semuanya tangkap dia. Jangan tunjukkan belas kasihan padaku. Majulah kalian semua. Ini pertama kalinya aku melihat seorang pemandu kelab bersikap seperti ini. Nyawa orang miskin benar-benar tidak ada harganya. Benar sekali. Bertahanlah. Ibu sedang menungguku. Apa yang terjadi di sana? Lupakan itu. Aku akan pergi memeriksanya dulu. Jauhi kakakku di masa depan. Apakah kau mendengarku? Tuan Muda Su. Jika Anda sudah cukup melampiaskan amarah hari ini, maka tolong tunjukkan belas kasihan. Ibu saya dia saat ini sangat membutuhkan perawatan rumah sakit. Saya berjanji mulai sekarang, saya tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Apa yang terburu-buru? Membuat rumah sakit mengusir ibumu adalah ideku. Jika kau ingin memohon, kau seharusnya memohon padaku. Nona Song ini dikabarkan sebagai tunangan yang dipilih Nyonya Su untuk putra sulung keluarga Su. Keluarga Su lebih menyayanginya daripada putri mereka sendiri. Aku lihat Nona Song datang dengan sikap yang angkuh. Kali ini kita akan menonton pertunjukan. Hanya seorang nyonya rumah berani menyinggung keluarga Su. Bukankah dia sedang mencari mati? Tidak peduli bagaimana kalian semua menghina saya hari ini. Selama Anda membiarkan ibu saya pergi itu sudah cukup. Apa saja boleh. Kalau begitu aku ingin kau berlutut dan memohon padaku.
Bukankah ini Nona Liu? Baiklah. Saya akan berlutut. Tunggu. Nona Liu, jika Anda ada urusan datanglah padaku. Saya asisten presiden direktur. Di mana dia sekarang? Asisten Qin. Apakah kau mencoba melawanku? Tolong pahami ini. Kau hanyalah pelayan di rumah ini. Akulah yang memegang kendali. Nona Song. Atasan saya, apakah bos sedang sendirian? Nona Liu. Saya akan mengantar Anda menemui bos. Berhenti. Asisten Qin. Apakah kau mencoba mendukung pelacur ini? Nona Song, Anda salah The paham. film was translated Bos telah and memberi saya narrated perintah. by Tidak ada yang Emilia. boleh menyentuh Nona Liu. Saya hanya mengikuti instruksi. Bagaimana caramu berbicara? Kepada Nona Yasi, Ibu, Nyonya, Nona Liu. Aku ingat, kita sudah memperjelasnya sebelumnya. Kau bilang, kau akan berhenti mengganggu Mube. Karena itu masalahnya. Apa yang kau lakukan di sini hari ini? Nyonya, saya mohon belas kasihan Anda. Biarkan dokter menyelamatkan ibu saya. Apa yang sedang terjadi di sini? Ibu gila itu hampir melukaimu. Jika Tuan Muda Mube tidak datang tepat waktu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Lagi pula, dia telah berulang kali merayu Tuan Muda Mube. Jika kita tidak melakukan sesuatu, siapa yang tahu akan jadi bahan tertawaan seperti apa ini nanti? Mungkinkah kau berniat menjadikannya menantu? Tunggu. Apakah kau mengatakan kau menyuruh pihak rumah sakit mengusir ibunya? Amosiasi, sangat pendendam. Ini juga salahku, karena tidak mendidiknya dengan benar. Nyonya, saya mohon belas kasihan Anda. Biarkan dokter menyelamatkan ibu saya sedang sekarat. Sudah kukatakan, jika kau ingin menyelamatkan ibumu, kau harus berlutut dan memohon padaku. Yasi, lepaskan saja. Selama dia berhenti mengganggu kita di masa depan, itu tidak akan memengaruhi kau dan Mube. Ibu, aku hanya ingin melampiaskan amarahku. Kau bahkan tidak mau mengabulkan permintaan kecil ini, karena kau sama sekali tidak peduli padaku. Lalu untuk apa aku mengadakan pesta ulang tahun ini? Mengapa harus tinggal di sini dan dihina? Kau harus memohon pada Yasi sendiri. Lagi pula, ini juga salahmu. Nona Song, tolong jadilah orang yang lebih bijak. Dan tunjukkan belas kasihan dengan membiarkan saya pergi. Aku ingin kau mengaku di depan semua orang bahwa kau tidak tahu malu dan bahwa kau merayu Tuan Muda Mube demi uang. Ya, saya memang tidak tahu malu. Cukup. Aku akan membawamu pergi. Kau tidak diizinkan pergi. Liu. Itu milik saya. Tolong kembalikan kepada saya. Ini milikmu. Ya, itu milik saya. Liu. Ayo kita ganti pakaianmu. Aku akan membantumu mengobati lukamu. Ibu, ada apa denganmu? Anak itu memiliki bekas luka di bahunya yang kubakar sendiri. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, apa yang ibu lakukan? Yasi, aku bertanya padamu. Sebelumnya, jimat pusaka yang kutanyakan padamu, di mana kau menyimpannya? Keluarkan dan biarkan ibu melihatnya. Mari kita lihat apakah itu bagus atau tidak. Nyonya Su baru mulai bertingkah aneh setelah melihat jimat pusaka milik Liu. Mungkinkah jimat itu adalah jimat yang diberikan Nyonya Su kepada anak kandungnya sendiri? Apakah Liu adalah putri Nyonya Su? Maafkan aku, Ibu. Aku membohongi Ibu. Apa? Saat Ibu bertanya padaku terakhir kali, aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya jimat itu, aku tidak pernah melihatnya sejak kecil.
Nenek bilang, jimat itu hilang saat dia membawaku pergi. Tapi aku takut ibu khawatir. Jadi nenek dan aku tidak berani memberitahu ibu. Ibu yang salah paham padamu. Kau lelah hari ini. Pergilah beristirahat. Bekas luka itu tampaknya agak aneh. The film was Ibi, apakah translated ibu baik-baik and saja? narrated by M Media. Di mana nenekmu? Di mana dia? Di sini, mereka baru saja ada di sini. Sepertinya dia sedang mengobrol dengan para wanita di sana. Anak itu dulu memiliki bekas luka berbentuk bulan sabit. Aku harus memastikan, apakah Liu Liu benar-benar putri keluarga Su? Soal rumah sakit, aku sudah mengaturnya. Bawa ibumu ke sana besok. Tidak ada yang berani mengganggumu. Setelah masalah ini selesai, jangan ada kontak lagi. Apa maksudmu jangan hubungi aku lagi? Kita jelas sudah. Kita semua sudah dewasa. Ini benar-benar tidak berarti apa-apa. Apa maksudmu? Maksud saya, kita harus menempuh jalan masing-masing. Dan tidak pernah bertemu lagi. Liu Liu. Aku tahu, kau sudah banyak terluka. Aku akan menebusnya, aku janji. Tidak. Anda salah paham. Saya tidak butuh kompensasi Anda. Setelah saya berganti pakaian, saya akan pergi. Tolong pergilah. Apa yang sedang Anda lakukan? Aku menginginkan sesuatu yang kau miliki. Saya tidak mengerti maksud Anda. Kau akan segera tahu. Tangkap dia. Lepaskan, tolong. Tolong. Buat dia diam. Kau punya bekas luka dan aku juga punya satu. Bagaimana kau bisa sama denganku? Jadi aku di sini untuk membantumu mengukirnya. Bagaimana menurutmu? Liu Liu. Bolehkah aku masuk? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jika kau tidak keberatan, maka aku akan masuk. Tuan muda, siapa yang Anda cari? Di mana Nona Liu? Nona Liu baru saja pergi setelah mengganti pakaiannya. Nona Liu bilang dia tidak menginginkan pakaian ini lagi. Aku baru saja akan membuangnya. Mu Bei, apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Ibu, ada apa? Ayahmu menelepon dan berkata, dia ingin konferensi video denganmu. Kau harus segera pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kau tadi meronta cukup keras. Sedikit saja. Dia hampir saja menyelamatkanmu. Bukankah ini sudah tidak ada harapan? Tahan dia untukku.
Dia bilang dia tidak menginginkan pakaian ini. Aku baru saja akan membuangnya. Karena ini menghasilkan uang. Tuan Muda Su, Anda hidup dalam kemewahan sejak kecil. Anda tidak pernah merasakan pahitnya kemiskinan, bukan? Tidak. Liu Liu bukan tipe orang yang membuang pakaian begitu saja. Pasti ada sesuatu yang salah. Tanpa bekas luka itu, jimat pusakamu tidak ada gunanya. Bos, ada apa? Buka setiap pintu di villa ini. Aku akan menggeledah kamar demi kamar. Apa yang sedang kau cari? Seseorang. Ya. Apakah kau benar-benar berpikir dia akan datang mencarimu? Apa kau menganggapku bodoh? Tidak ada orang yang tinggal di sini biasanya. Mu Bei, dia tidak akan pernah menebak kau ada di sini. Masih mencoba lari? Bermimpilah. Kunci dia di sini. Tunggu sampai besok pagi, lalu buang dia keluar. Ya. Liu Liu, di mana kau? Ibumu batuk darah. Jika kita tidak membawanya ke rumah sakit, aku takut. Aku takut dia tidak akan selamat. Bibi Xiang, tolong jaga ibu untuk saya. Aku akan segera kembali. Halo. Buka pintunya cepat. Tolong biarkan saya keluar. Ibu saya benar-benar akan meninggal. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Berpencar dan cari. Ya. Apa yang terjadi di sini? Ibu, aku sedang mencari seseorang. Ini tengah malam. Siapa yang kau cari? Benar, ini sudah larut. Tidurlah. Bos, Ada pavilion. Kita akan menggeledah pavilion itu. Ada apa dengan anak ini hari ini? Ya sih, ada apa? Ibu? Apa yang harus kulakukan? Aku telah menyebabkan bencana. The film was translated and Buka narrated pintunya. by M Media. Liu Liu. Selamatkan saya. Liu Liu, menyingkirlah. Aku akan mendobrak pintunya. Bawa saya pergi sekarang. Ibu saya sedang menunggu saya. Liu Liu, siapa yang melakukan ini padamu? Tolong bawa saya pergi. Baiklah, aku akan membawamu pergi. Ayo. Ibu. Liu Liu, mengapa kau lama sekali? Rumah sakit tidak mengizinkan ibumu masuk. Kami sangat khawatir. Ibu. Kita bisa pergi ke rumah sakit sekarang? Aku akan mengantar ibu. Aku yang akan menanganinya. ayo ayo. Ayo. Usu, mohon jangan cemas.
Kami akan melakukan segala daya kami untuk menyelamatkan pasien. Benar sekali. Jika dia tidak selamat, kau tidak perlu menjadi direktur lagi. Ya. Pergi. Liu. Ada orang di sana. Ibu. Bagaimana keadaanmu? Luka-lukamu? Suster, di mana ibu saya? Ibumu saat ini berada di unit perawatan intensif. Luka-lukamu. Siusu. Kami tidak menyangka kondisinya akan memburuk secepat ini. Pasien melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Dia telah jatuh koma dalam. Sangat mungkin dia tidak akan pernah sadar lagi. Dan apa? Dan sel kankernya telah menyebar dengan cepat. Dia hanya memiliki paling lama 2 bulan lagi. Ibu. Liu, tenanglah. Kau tidak boleh masuk sekarang. Lepaskan saya. Nona Liu, unit perawatan intensif hanya mengizinkan kunjungan pada waktu-waktu tertentu. Ini demi kebaikan pasien sendiri. Mohon cobalah untuk mengerti. Ibu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan tinggalkan aku sendirian. Liu, tenanglah. Aku akan. Jangan berani-beraninya bersikap simpatik di sini. Ini semua adalah kesalahan kalian anggota keluarga Su. Ibu saya mungkin tidak akan pernah bangun lagi seumur hidupnya. Apakah Anda masih berpikir Anda belum cukup menghancurkan saya? Keluar dari hidup saya. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Saya bilang keluar. Liu, ibumu kemarin, sebelum dia jatuh koma, memintaku untuk memberikan ini padamu. Liu, surat ini. Ibumu menulisnya sudah lama sekali. Tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberikannya padamu. Sebenarnya kau bukan anak kandungku. 23 tahun yang lalu, aku menemukanmu di pintu masuk rumah sakit. Saat itu kau mengenakan jimat leluhur. Aku menggendongmu. Aku menunggu di pintu masuk rumah sakit cukup lama, tapi tidak ada seorang pun yang datang mencarimu. Jadi aku membawamu pulang. Awalnya aku berpikir, ini pasti takdir. Aku harus memperlakukanmu dengan baik dan membesarkanmu seperti anakku sendiri. Aku tidak pernah menyangka akan menyeretmu ke dalam kesulitan karena penyakitku dan menghambat pendidikanmu, membuatmu khawatir setengah mati. Aku mengungkapkan rahasia ini sekarang agar kau bisa pergi mencari ibu kandungmu. Dengan begitu, meskipun aku mati, aku bisa beristirahat dengan tenang. Tidak. Saya tidak akan mencarinya. Ibu adalah satu-satunya ibu yang saya miliki. Aku bereaksi begitu cepat. Liu. Mengapa kau ada di sini? Aku sudah bicara dengan sangat jelas. Tolong pergi. Liu, menikahlah denganku. Aku akan bertanggung jawab atasmu dan anak kita. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Berhenti membohongiku. Aku tahu segalanya. Kau mengandung anak kita. Apakah kau benar-benar berniat menanggung semua ini sendirian? Kabar yang sangat besar. Kau seharusnya memberitahuku. Itu hanya kecelakaan. Aku tidak butuh kau bertanggung jawab. Jangan bodoh, Liu. Kau mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padamu. Dan lagi. Aku menyukaimu. Berhenti. Mustahil bagi kita. Mengapa? Jika aku benar-benar putri yang dibuang dari keluarga Su, maka dia dan aku adalah kakak beradik. Ya Tuhan, mengapa kau mempermainkan lelucon kejam ini padaku? Karena aku tidak akan mempertahankan anak ini. Apa yang kau katakan? Itu adalah kecelakaan. Kehadiran anak ini adalah kesalahan sejak awal. Aku tidak akan membiarkan kesalahan ini berlanjut. Mustahil bagiku untuk melahirkan anakmu. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak pernah menyukaimu.
Yang aku inginkan sekarang hanyalah kau dan keluargamu pergi dari duniaku. Apakah kau begitu membenci kami? Ya, aku sangat membenci kalian semua. Baiklah. Aku mengerti. Bos, Anda meminta saya menyelidiki hubungan antara Nyonya dan Nona Song. Saya menemukannya. Informasi investigasi. The film was translated and narrated by M Media. Ini Apu. Masalah ini, aku tidak akan membiarkan ada kesalahan. Aku sudah berhutang pada anak itu. Terlalu banyak, tidak boleh ada kesalahan lagi. Nyonya Anda memanggil saya. Wang tua. Bawa ini untuk melakukan tes DNA. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh siapapun, terutama Nona Song. Dimengerti Anda bisa tenang. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Apakah begini caramu berbicara kepada ibumu? 23 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Bei kau. Kau tahu segalanya sekarang. Jadi, ini semua benar bukan? Pantas saja. Pantas saja kau begitu baik pada Song Yasi. Kau bahkan memaksaku untuk menikahinya, karena dia adalah pewarisah keluarga Su. Dan aku hanyalah tiruan yang kau temukan demi kekuasaan dan kekayaanmu bukan? Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak melahirkan seorang putra, mereka tidak akan membiarkanku menikah ke dalam keluarga Su. Aku tidak akan punya uang untuk mengobati penyakit kakekmu. Aku terpaksa melakukan ini. Kau tidak perlu menutupinya dengan kata-kata manis. Kau melakukan semua itu demi kekayaan dan statusmu sendiri. Demi kekuasaan dan posisi yang kau genggam. Kau membuatku menghabiskan lebih dari 20 tahun. Tanpa tahu siapa orang tua kandungku sebenarnya. Kau sungguh kejam. Setelah kau lahir, orang tuamu meninggal. Apakah kau ingin menjadi yatim piatu? Meskipun aku bukan ibu kandungmu, aku memperlakukanmu sama seperti aku memperlakukan Jin Chuan. Aku membesarkanmu, mendidikmu. Aku memberikanmu segalanya yang dimiliki keluarga Su. Aku tidak pernah. Pernahkah aku memperlakukanmu dengan buruk? Perawatanmu yang penuh perhitungan padaku hanyalah demi hari saat aku bisa menikahi putrimu. Itu hanya cara lain untuk membawa putrimu kembali ke keluarga Su bukan? Aku bisa mengakui secara terbuka identitasku sendiri. Dan aku juga bisa mengembalikan identitas Song Yasi padanya. Tapi aku sama sekali tidak akan menikahinya. Kakak. Kakak bukanlah kakak kandungku. Song Yasi adalah kakak kandungku.
Lepaskan aku. Liu Liu. Biarkan aku memelukmu sebentar saja. Liu Liu. Aku ingin pergi dari tempat ini. Su Mubi. Dia mengalami infeksi luka. Dan ditambah lagi The kehujanan. film was Dia mengalami translated demam tinggi. and Dia harus narrated dirawat by di rumah Anna sakit Media. untuk observasi. Lalu, kapan dia akan sadar? Sulit untuk mengatakannya. Terima kasih dokter. Ini adalah sesuatu milik keluarga Su. Aku mengembalikannya padamu. Bebe. Kau lagi bocah. Berapa lama kau berniat menempel pada kakakmu, Be? Jika Yasi bukan putriku, lalu mungkinkah dia putriku? Liu kau. Itu kau. Kau adalah orang yang menghancurkan kami seperti ini. Ini semua salahmu. Mengapa pula kau melakukan ini padaku? Mengapa? Apa kau tahu? Kau telah menghancurkan hidupku. Anakku. Apa yang akan terjadi pada anakku? Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Aku bertanya, apakah dulu kau omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menyuruh seseorang mengusir ibumu sekarang juga. Sepertinya jalang ini pasti sudah mengetahui sesuatu. Tidak. Aku harus membuatnya diam selamanya. Apa yang sedang kau lakukan? Kau dan Su Mube, sungguh takdir yang rumit bagi kalian berdua. Aku tidak pernah menyangka kau akan hamil dengan anak Su Mube. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu? Mengapa membawa bocah ini ke dunia? Jeti, aku memutuskan untuk membantumu. Tidak, aku mohon jangan. Liu. Ayah, nyalakan airnya. Liu, aku salah. Tolong lepaskan aku. Selamatkan aku. Tolong aku. Selamatkan aku. Ibu. Kakak. Jincuan tidak. Beraninya kau menindas kakakku. Aku akan membunuhmu keparat. Aku tidak melakukannya, itu dia. Masih mencari alasan. Apakah kau pikir semua orang mudah tertipu? Seperti kakak. Ibu. Liu, katakan padaku. Apakah kau memiliki bekas luka berbentuk bulan sabit di tubuhmu, tepat di bahumu? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku membenci mereka.
Aku tidak akan pernah mengakuinya. Aku hanya punya satu ibu. Tidak ada. Apa yang sedang kau lakukan? Apa hakmu untuk menanggalkan pakaianku? Liu, mengapa ada bekas luka? Di bahumu, terlihat seperti bekas luka baru. Siapa yang menyakitimu? Itu bukan urusanmu. Bagaimana bisa kau bilang ini bukan urusanku? Apakah tanda aslimu adalah bekas luka berbentuk bulan sabit? Sudah kubilang tidak ada apa-apa. Bekas lukaku tidak ada hubungannya denganmu. Ibu sudah membuangku sekali. Apakah ibu benar-benar ingin membuangku untuk kedua kalinya? Nyonya, hasil tes DNA sudah keluar. Ibu benar-benar bergerak di belakangku untuk melakukan tes DNA. Ibu sama sekali tidak mempercayaiku. Apakah ibu tahu kehidupan seperti apa yang ku jalani sejak kecil? Semua orang mengejekku karena tidak punya ibu, dibully setiap hari. Sekarang setelah begitu banyak berjuang, menemukan ibuku. Dia tidak menginginkanku dan mencurigaiku. Jika memang begitu, maka aku juga tidak menginginkan ibu ini. Ya sih, ibu tidak bermaksud begitu. Ibu hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Jika tidak, lalu apa maksud ibu saat ibu menanyakan itu pada Liu? Dan apa maksud ibu dengan melakukan tes DNA? Ibu hanya tidak ingin mengakuiku. Ibu, apa yang ibu lakukan kali ini benar-benar sudah keterlaluan. Nyonya Nona, tolong berhenti berdebat. Lihat, hasil tes DNA menunjukkan Nona Yasi memang putri kandung Nyonya. Hasil tes. Sepertinya ibu terlalu banyak berpikir. Yasi memang putriku. Sekarang, apakah ibu percaya padaku? Aku dibuang oleh ibu sejak lahir. Dan setelah akhirnya kembali ke sisi ibu justru meragukan identitasku. Jika ibu begitu tidak ingin mengakuiku, maka berpura-puralah ibu tidak memiliki putri ini. Yasi, ibu tidak bermaksud begitu. Ibu hanya ingin memastikan. Sekarang sudah tidak apa-apa. Sudah terkonfirmasi bahwa kau adalah putriku. Ibu tidak akan meragukanmu lagi. Maukah kau memaafkan ibu? Tolong maafkan aku. Apapun yang kau inginkan mulai sekarang, ibu akan mengabulkannya untukmu. Ibu, bisakah ibu benar-benar mengabulkan apapun untukku? Tidak peduli apa yang kau inginkan, selama ibu bisa memberikannya. Ibu akan mengabulkannya untukmu. Berhenti. Kubilang berhenti. Kau menculikku, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Lepaskan aku. Kakak, aku belum pernah melihat wanita yang menjijikkan dan kejam. Aku tidak menculiknya. Jelas-jelas itu dia. Tutup mulutmu. Kau hanya cemburu karena aku bisa bersama kakakmu Bei. Kau ingin menenggelamkanku hidup-hidup dan kau masih membuat alasan. Ibu, aku ingin dia merasakan perasaan dikurung dan tenggelam juga. Ibu baru saja berjanji padaku bahwa ibu akan melakukan apapun. Apakah ibu membohongiku lagi? Jika ibu tidak datang tadi, dia pasti sudah menenggelamkanku hidup-hidup. Jika kita tidak memberinya pelajaran, apakah kita harus menunggunya? Apakah ibu akan terus menyakitiku? Apakah ibu benar-benar harus menunggu sampai dia membunuhku sebelum ibu melampiaskan amarahku? Jika begitu, maka lebih baik aku mati saja tadi. Beraninya kau menculik seseorang dari keluarga Su. Hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Aku tidak. Aku tidak menculiknya. Aku benar-benar tidak menculiknya. Jinchuan. Ibu, kami hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Apakah itu tidak diperbolehkan? Biarkan aku keluar. Jinchuan, jaga batasanmu. Beri saja dia pelajaran kecil. Jangan khawatir, Ibu. Aku tahu apa yang kulakukan. Liu, hari ini aku akan membiarkan ibumu dan saudaramu mengirimmu ke kematian dengan tangan mereka sendiri. Mari kita lihat apa yang tersisa untuk menyanyiku. Biarkan aku keluar. Aneh, kenapa aku merasa The begitu film was panik? translated and narrated by M Media. Biarkan aku keluar. Aku hamil.
Lepaskan aku. Liu Liu, menikahlah denganku. Aku akan bertanggung jawab atasmu dan anak kita. Jin Chuan, cepat pergi. Pergi, matikan airnya. Yasi, beri dia hukuman ringan saja. Darat. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak darat? Aku Liu Liu. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Liu Liu. Liu Liu. Foto-foto ini. Apakah kau? Tidak. Ini bukan. Ini bukan aku. Xiao Qin. Segera panggil semua dokter ke pintu masuk rumah sakit. Ya, Mu Bei. Dia. Apa yang terjadi di sini? Dialah orangnya yang selama ini kau cari, putri kandungmu. Ibu? Aku adalah putri kandung ibu. Ibu? Ibu minta maaf, nak. Ibu tidak akan pernah memaafkan mereka. Kau sudah sadar? Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Liu, apakah kau merasa sakit? Ibu? Aku sudah membuatkan sup ayam untukmu. Tolong makanlah sedikit, mau ya? Liu Liu, kita semua sudah tahu sekarang. Kau adalah putri keluarga Su. Selama bertahun-tahun ini, akulah yang menempati identitasmu dan membuatmu sangat menderita. Aku minta maaf, Liu Liu. Liu, tolong makanlah sedikit. The film was translated Kakak. and narrated by Dulu M akulah Media. yang bodoh dan menyakitimu. Tolong jangan marah. Beri kami satu kesempatan lagi, maukah kau? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tolong pergi sekarang. Kau adalah putriku. 20 tahun yang lalu. Ibu kehilanganmu. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satu hari pun ibu tidak merindukanmu. Tidak ada satu hari pun ibu tidak memikirkan untuk menemukanmu dan membawamu pulang. Itu adalah kegagalan ibu. Kau berada tepat di depan ibu, namun ibu tidak mengenalimu. Ibu telah menyebabkanmu begitu banyak penderitaan. Tidakkah kau mau kembali ke sisi ibu? Tidakkah kau menyukai Mu Bei? Ibu berjanji padamu, ibu akan membiarkanmu menikah dengan Mu Bei, baiklah. Nyonya Su, namaku Liu. Nama ibuku adalah Liu Biyun. Jika kau tidak pergi sekarang, maka aku yang akan pergi. Ibu salah. Ibu menyesali apa yang telah ibu lakukan padamu. Bisakah kau memaafkan ibu? Bisakah kau memberi ibu kesempatan untuk menebus dosa-dosa ibu? Ibu memohon padamu. Itu hanya karena ibu tidak ingin kehilanganmu. Sehingga ibu membuat begitu banyak kesalahan. Sehingga ibu keliru menganggap orang lain sebagai dirimu, dan menyebabkanmu berakhir seperti ini. Kakak, tolong beri kami satu kesempatan lagi, maukah kau?
Kami benar-benar tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Kami akan menebusnya 2 kali lipat padamu. Menebus kesalahanku. Dengan apa? Uang. Tidak. Apa yang kau inginkan? Selama ibu memilikinya, ibu akan memberikannya padamu. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kalian semua pergi. Mubei, pikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu, dan bujulah dia. Nona Liu, ibumu sudah sadar. Saya baru saja akan mencarimu. Ibu. Ada apa? Nah, mengapa kau menjadi begitu kurus? Mengapa kau berpakaian seperti ini? Apakah kau sakit? Beritahu ibu dengan cepat. Tidak ibu, aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu merindukanmu. Syukurlah kau sudah sadar. Selama kau sudah sadar, aku tidak takut apapun. Tidak apa-apa, jangan takut anakku. Nyonya Su, mengapa Anda ada di sini? Apa yang sedang Anda lakukan? Bangunlah dengan cepat, saya tidak sanggup menanggung ini. Kau bisa menanggungnya. Liu adalah putriku. Terima kasih karena 23 tahun yang lalu telah membawanya pulang. Terima kasih. Karena telah membesarkannya. Anda adalah dermawan besar bagi keluarga Su kami. Bangunlah cepat. Katakan apa yang harus kau katakan setelah kau bangun. Ini? Apa yang sedang terjadi? Liu sebenarnya adalah anakmu. Tapi, selama bertahun-tahun ini, saya telah melakukan begitu banyak hal yang salah. Saya telah menyebabkan dia menderita luka yang begitu besar. Dalam hidup ini, dia tidak akan pernah memaafkan saya. Itu tidak benar. Liu adalah anak yang baik hati. Selama kau memperlakukannya dengan baik, pada waktunya, dia pasti akan memaafkanmu. Yakinlah, saya akan membantumu untuk membujuk Liu lagi. Anak itu sangat pengertian. Dia akan mengerti. Tidak. Bangunlah. Tidak. Selama Liu bahagia, saya sudah puas. Saya hanya berharap di masa depan, Anda akan memperlakukannya dengan baik. The film was translated and narrated by M Media. Liu. Apa yang sedang kau lakukan? Bangun cepat. Liu, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Menikahlah denganku. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya, bertanggung jawab padamu. Sangat romantis. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Bangun cepat. Apakah kau setuju untuk menikah denganku? Apa kau mengancamku? Kau tahu betul bahwa aku tidak ingin memiliki urusan apapun dengan keluarga Su. Aku tahu, kau tidak ingin mengakui keluarga Su. Jadi aku sudah pindah. Aku juga akan mengundurkan diri dari posisiku sebagai presiden grup Su. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisimu. Perasaanku padamu tidak pernah sekadar kata-kata kosong. Kau adalah satu-satunya wanita yang pernah kucintai seumur hidupku. Aku ingin memberitahumu, apapun yang terjadi, kau tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Anak itu sudah tiada, dan aku pun terluka sama sepertimu. Tapi kita harus menatap ke depan. Kau tidak boleh, karena hal ini mendorongku menjauh. Itu tidak adil bagiku, Liu. Aku tahu bahwa mengambil identitasmu membuatmu sangat menderita. Jadi, aku berniat menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya padamu. Menikahlah denganku. Nikahi dia. Nona Liu nikahi dia. Itu benar pria baik sepertinya. Sulit ditemukan hari ini. Bangun cepat. Berhenti bersikap seperti anak kecil. Liu,
Aku bisa melepaskan segalanya demi dirimu. Aku hanya berharap kau tidak akan mendorongku menjauh lagi. Itu hebat. Itu hebat. Semuanya sudah terbongkar. Keluarga Su sedang menghancurkan keluarga Song. Keluarga Song sudah tamat. Bahkan jika kita harus hancur bersama, aku tidak akan pernah mengaku kalah. Mereka membuatku menderita sesaat. Aku akan membuat mereka menderita seumur hidup. Ayah, pergilah ke rumah sakit. Rumah sakit. Permisi. Bolehkah saya bertanya mengenai biaya untuk tempat tidur 37? Bisakah saya membayar sebagian dulu? Saya akan memastikan untuk membayar sisanya sesegera mungkin. Biaya untuk tempat tidur nomor ke-37 sudah dibayar. Tidakkah kau tahu? Saya tidak tahu. Bolehkah saya bertanya siapa yang membayarnya? Itu adalah Nyonya Su. Nyonya Su meminta pihak rumah sakit untuk menggunakan obat terbaik, dan dia bahkan mengatur para ahli paling otoritatif untuk melakukan operasi pada ibumu. Terima kasih. Liu, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Kau tidak boleh berada di draft. Ibu membuatkanmu sup. Minumlah sedikit mau ya? Tidak, saya masih harus pergi mengurus ibu saya. Kau sendiri masih seorang pasien. Bagaimana kau bisa merawat orang lain? Jangan khawatir. Saya telah menyewa perawat untuk menjaganya. Kau harus beristirahat terlebih dahulu. Dia bukan orang lain. Dia adalah ibu saya. Ada 30.000 yuan tabungan di sini. Tolong, ambil saja untuk sekarang. Aku akan membayarnya. Sisanya secara bertahap. Kau bahkan bisa menambahkan bunganya. Liu, apa yang kau katakan itu? Seperti menusukkan pisau, tepat ke jantungku. Ibu melakukan ini hanya karena ibu ingin kau sedikit lebih bahagia. Aku meninggalkan kartunya di sini. Kau bisa mengambilnya sendiri. Liu, apa sebenarnya yang harus ibu lakukan agar kau memaafkan ibu? Liu, kemarin sore, Nyonya Su datang berkunjung. Mengapa dia datang? Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Aku akan mencarinya. Kau ini nak. Begitu impulsif. Saya tidak mengatakan apa-apa. Kau begitu cemas. Dia pasti telah mengatakan sesuatu padamu. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan bertanya langsung padanya. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu, itu tidak akan mengubah fakta. Mengapa kau begitu menolak? Tidak ada yang tidak bisa berubah. Lagi pula mereka bukanlah orang baik. Duduklah. Kemarin sore, dia berlutut di hadapanku. Wanita bangsawan seperti dia, berlutut di hadapanku, menangis dan berterima kasih padaku karena telah membesarkanmu. Liu, ibu bisa tahu, dia benar-benar bertobat. Lalu kenapa? Apa yang sudah terjadi, tidak bisa diubah lagi. Di dalam hatiku, hanya ada satu ibu, selagi orang masih hidup. Siapa yang bisa menjamin? Mereka tidak akan membuat kesalahan seumur hidup. Dia salah, tapi dia mengakuinya. Ibu butuh kau untuk memaafkannya. Mengapa aku harus memaafkannya? Apakah itu berarti ibu tidak menginginkanku lagi? Penyakit ibu? Ibu tidak tahu apakah ibu akan meninggal hari ini atau besok. Ibu berharap setelah ibu meninggal, masih akan ada seseorang yang bisa mencintaimu seperti ini. Maka ibu akan tenang. Ibu, jangan katakan itu. Ibu akan berumur panjang. Anak bodoh. Patuhlah, anggap saja ini memenuhi keinginan ibu. Baiklah. Maafkan mereka. Ibu. Ibu tidak takut kau menertawakan ibu. Terkadang ibu berpikir, seandainya ibu yang sakit, apakah Liu Demi, penyakit ibu, akan memaafkan ibu? Ibu sudah membujuknya. Beri dia waktu lagi. Ibu yakin dia akan memaafkanmu. Andai itu benar. Mengapa ibu ada di sini? Liu, bagaimana caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Jangan menyalahkannya. Itu ibu sebelum ibu datang. Ibu tidak memberitahunya.
Ibu, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Mengapa ibu datang ke rumah sakit? Ibu hanya berpikir untuk datang ke rumah sakit. Untuk melihat apakah ibu bisa bertemu Liu Liu, hanya untuk melihatnya sekali saja. Karena ibu sudah melihatnya sekarang, ibu akan pergi. Liu Liu, habiskan sore ini bersama Nyonya Su, dan makanlah bersama. Bisakah? Bisakah ibu? Tentu saja bisa. Liu Liu dengarkan ibu. Kemarin dia datang ke sini dan berlutut untuk berterima kasih pada ibu. Wanita bangsawan seperti dia berlutut di depan ibu sambil menangis dan berterima kasih. Ikuti kata hatimu. Aku bersamamu. Ibu, dengarkan kata dokter. Tunggu aku kembali. Baiklah. Ibu akan menunggumu kembali. Pergilah. Liu Liu. Ada apa ibu? Tidak ada apa-apa. Ibu hanya ingin melihatmu lagi. Pergilah. Aku akan segera kembali. Pergilah. Semuanya keluar. Cepat Putri Sulung telah kembali. Selamat datang di rumah Nona Muda. Selamat datang di rumah Putri Sulung. Kakak. Kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Baiklah semuanya. Jangan menghalangi pintu. Ayo masuk. Hei Liu Liu, apa yang ingin kau makan? Ibu akan memasak untukmu hari ini. Ibu bersikaplah seperti biasanya. Liu Liu bukan orang asing. Baiklah. Ibu hanya terlalu bahagia. Liu Liu, ayo pergi. Ayo masuk. Kakak, biarkan aku membawamu ke suatu tempat dulu. The film was translated and narrated by M Media. Kakak kami tidak tahu sebelumnya. Kakak laki-lakiku dan aku. Jelas-jelas adalah dua anak laki-laki. Mengapa ibu, kemanapun dia pergi, selalu membeli pakaian anak perempuan? Kami selalu berpikir, dia menginginkan seorang putri. Baru kemudian kami sadar, dia selalu memikirkanmu. Kakak, aku dulu adalah orang brengsek. Beri aku kesempatan lagi. Maafkan aku ya. Jika kau mati, wanita jalang itu mungkin akan menjadi gila. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku ingin kau mati. Ini adalah obat tidur konsentrasi tinggi. Kau akan segera tertidur lelap. Ibu membuat beberapa hidangan Liu Liu. Cobalah dan lihat apakah kau menyukainya. Bagaimana kau bisa hanya makan sayur? Ini makanlah udang. Kakak, makanlah ini. Baiklah, mari kita semua makan bersama. Melihat kalian bertiga, rukun seperti ini, ibu akhirnya bisa tenang. Setelah kau dan Liu Liu menikah Mube. Kalian harus tinggal di sini ya. Lebih ramai jika banyak orang. Aku sudah selesai. Aku pergi sekarang. Hei. Itu kesalahan ibu. Ibu terlalu tidak sabaran. Habiskan makananmu dulu baru kau bisa pergi.
Halo, Nona Liu. Ibumu dalam kondisi kritis. Apa? Ibu. Ibu ada apa? Jangan menakutiku seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu. Kami menemukan sejumlah besar obat tidur di dalam sistem tubuh pasien. Saat kami menemukannya, sudah terlambat. Bagaimana mungkin ada obat tidur? Apa yang sedang terjadi di sini? Keadaan spesifiknya masih diverifikasi oleh pihak rumah sakit. Kami telah memeriksa catatan perawatan. Tidak ada kesalahan dalam prosedur kami. Secara logika seharusnya tidak ada jumlah obat tidur yang begitu banyak di dalam sistem tubuhnya. Kecuali apa? Kecuali pasien meminumnya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Banyak pasien yang tidak sanggup menahan rasa sakit akibat pengobatan, memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Itu sangat mungkin terjadi. Mustahil. Ibuku. Dia berjanji padaku bahwa dia akan kembali. Pasti ada seseorang yang mencelakainya. Itu adalah kau. Aku. Pasti kau orangnya. Itu tidak benar, Kakak. Liu, benarkah seperti itu kau memandang ibu? Semua yang telah ibu lakukan hanya karena ibu ingin kau bahagia. Itu adalah kau. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau memberi ibuku obat dan menipuku agar meninggalkan rumah sakit. Ini semua adalah konspirasimu. Apa kau pikir dengan melakukan ini, aku akan setuju untuk kembali ke keluargaku bersamamu? Itu kau kalian semua. Belum cukupkah kau membuatku menderita selama ini? Pertama kau membuatku kehilangan anakku. Dan sekarang kau membunuh ibuku. Aku membenci kalian semua, aku membenci kalian semua. Tenanglah. Liu. Tolong tenanglah. Di dalam hatimu. Apakah seperti itu orangnya, Ibu? Ya, di dalam hatiku. Kau adalah wanita yang paling hina, paling tidak tahu malu di dunia ini. Ibu. Ibu berjanji akan menungguku kembali. Ibu tidak boleh meninggalkanku sendirian, Ibu. Ciesu. Sudah dikonfirmasi. Seseorang menyuntikkan obat tidur dalam jumlah besar ke dalam infus. Ibu Nona Liu. Pihak rumah sakit sudah melapor ke polisi. Selain itu, Song Yasi telah melarikan diri. Saya curiga masalah ini ada hubungannya dengan dia. Jika itu benar-benar dia, maka Liu mungkin juga dalam bahaya. Di mana Liu? Liu. Siapa Anda? Liu, kau di sini. Ayo duduklah. Kakak. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau membunuh ibuku? Tidak. Jika ibu benar-benar membunuhnya, bagaimana mungkin kau bisa memaafkan ibu? Ibu mencari spesialis terbaik untuknya. Justru karena ibu ingin dia hidup. Karena hanya jika dia hidup, kau akan bahagia. Hanya jika dia hidup, kau akan bisa memaafkan ibu. Liu, apa yang harus ibu lakukan agar kau percaya pada ibu? Ibu salah di masa lalu. Tapi haruskah kau menghukum ibu seumur hidup? Tidakkah kau mau memberi ibu satu kesempatan saja? Kakak, kami benar-benar tidak melakukan apapun. Apakah kau benar-benar ingin ibu membayar nyawa ibu angkatmu? Dia tidak cukup untuk membayar nyawa ibuku. Di dalam hatiku, kalian semua digabungkan tidak sebanding dengan nyawa ibuku. Mengapa bukan kalian saja yang mati? Liu. Pasti ada kesalahpahaman dalam semua ini. Mari kita bicarakan ini perlahan ya. Hei kakak. Liu. Di mataku, kalian semua digabungkan tidak sebanding dengan nyawa ibuku. Mengapa bukan kalian saja yang mati?
Ini semua salah ibu. Jika bukan karena masa lalu dan desakan ibu untuk mencarimu, kau tidak akan menderita sebanyak ini. Mungkin sejak awal, ibulah yang salah. Jika ibu pergi, apakah kau akan bahagia? Ibu, apa maksud ibu? Ibu berencana membawa Jincuan ke luar negeri. Ayahmu sudah lama berada di luar negeri, tanpa ada yang mengurusnya. Sebelumnya ibu terobsesi mencari putri ibu. Jadi ibu terus menunda keberangkatan. Kali ini, ibu akhirnya bisa pergi. Ibu sebenarnya. Kau tidak perlu membujuk ibu. Ini semua adalah pembalasan untuk ibu. Meninggalkannya saat itu. Dan selama 20 atau 30 tahun ini, ibu memperlakukannya dengan ketidakpedulian total. Ibu tidak bisa menyalahkannya karena tidak mengakui ibu sekarang. Kau harus merawatnya dengan baik. Jangan biarkan dia menanggung beban apapun. Dan jangan biarkan dia terluka. Selama bertahun-tahun ini ibu selalu tulus kepadamu. Ibu berharap kali ini, setelah ibu tiada, kau tidak akan menyimpan dendam lagi pada ibu. Ibu, mohon tenanglah. Aku akan menjaganya dengan baik. Aku tidak pernah menyimpan dendam padamu. Jika bukan karena The film dirimu, was sebagai yatim translated piatu tanpa and orang tua, narrated by aku tidak akan berada di Mmedia. posisi ini sekarang. Tolong berhentilah memikirkan masa lalu. Masih ada kehidupan panjang di depan. Liu, ibulah yang telah mengecewakanmu. Jika ibu diberi kesempatan lagi, ibu pasti tidak akan meninggalkanmu. Saat kau bangun, kau tidak perlu lagi melihat wajah ibu yang dibenci ini. Ibu mendoakan kebahagiaanmu selamanya. Nona Liu, saat kami membersihkan kamar, kami menemukan barang-barang milik ibumu. Ini? Terima kasih. Liu, melihatmu pergi bersama Nyonya Su. Sebenarnya ibu cukup bahagia. Karena ibu akhirnya bisa tenang, mengetahui bahwa meskipun ibu sudah tiada, akan ada seseorang yang mencintaimu dan menjagamu. Dengan begitu kau tidak akan kesepian lagi. Selama bertahun-tahun ini, ibu sebenarnya menanggung begitu banyak rasa sakit. Ada beberapa kali, saat ibu ingin menyerah dan mati saja. Tapi karena ibu tidak bisa melepaskanmu, ibu bertahan sampai hari ini. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ibu akhirnya tidak perlu menderita begitu banyak lagi. Berjanjilah pada ibu, bahwa jika ibu sudah tiada, kau akan tetap hidup dengan bahagia. Teruslah hidup, maafkan Nyonya Su. Dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Dengan dia yang menjagamu, ibu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ibu akan selalu mencintaimu. Nona Liu. Bos sedang mengantar Nyonya hari ini. Jadi dia mungkin sedikit terlambat ke rumah sakit. Saya akan berjaga tepat di luar pintu. Jika Anda butuh sesuatu, panggil saja saya. Keluarga Su menghancurkan keluarga Song, dan ibumu menghancurkan wajahku. Jadi aku akan menghancurkanmu. Halo, dokter meminta keluarga pasien untuk pergi mengambil hasil rekam medis. Anda sebaiknya pergi bersama perawat. Ya, ayo kita pergi. Tunjukkan jalannya. Hei, perhatikan langkahmu. Song Yasi. Berhenti di situ.
Sebelum ibu pergi, ibu masih ingin melihat Liu Liu sekali lagi. Mari kita naik. Song Yasi, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Tolong aku. Ini semua karena Su Mube mencintaimu, dan karena takut kau tidak bisa beristirahat dengan baik. Dia menempatkanmu di bangsal kedap suara. Sekarang meskipun kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah, tidak ada seorang pun di luar yang akan mendengarnya. Jetty, kau pantas mati di tanganku. Pergi ke neraka. Aku. Kau berani memukulku. Pukul. Aku akan membiarkanmu memukulku. The film was translated and narrated by Mengapa kau ada di sini? Aku. Ranjang 08 memanggil. Kamar 08. Liu Liu ada di kamar 08. Aku baru saja melihat Song Yasi. Apa? Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Jika kau mati 23 tahun yang lalu, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Dan ibumu juga tidak akan mati. Kau jalang, pergilah ke neraka. Berhenti. Berhenti. Lepaskan dia sekarang juga. Atau kalau tidak, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Ayahmu juga akan mati. Lepaskan dia sekarang juga. Setidaknya saat itu, kau masih bisa bernegosiasi denganku. Lepaskan ayahku. Yasi, tolong lepaskan putriku. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberikan segalanya padamu. Yasi, tenanglah. Jika uang yang kau inginkan, aku akan memberikan segalanya padamu. Aku Song Yasi. Sejak hari aku dilahirkan, hidup hanya untuk membangkitkan keluarga Song. Aku pikir aku bisa menggunakan kekuatan keluarga Su untuk membawa keluargaku kembali dari jurang kehancuran. Tapi aku tidak menyangka gadis yang mempesona ini bisa bertahan, meninggalkanku dengan tangan hampa. Aku sangat membenci ini. Tidak. Lihat betapa gugupnya kalian semua. Aku telah mencapai titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Semakin gugup kalian, semakin aku ingin membunuhnya. Kau benar-benar sudah gila. Aku sudah gila, dan aku akan menyeretnya ke dalam kubur bersamaku. Tidak, Tidak. Yasi. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan putriku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kakak. Liu, apakah kau baik-baik saja? Aku akan melawan kalian semua sampai mati. Ibu. Ibu. Aku. Ibu. Liu, Ibu sangat menyesal. Ibu menyesal telah menelantarkanmu saat itu dan membuatmu menderita begitu banyak. Bisakah kau memaafkan ibu? Kalian adalah orang-orang yang paling ibu cintai. Jaga Liu dengan baik untukku. Jangan biarkan dia dizalimi. Berjanjilah pada ibu. Ibu. Aku berjanji padamu. Ibu. Aku juga berjanji padamu. Liu, Ibu berharap kita bisa kembali ke masa lalu. Kembali ke saat ibu membawamu pulang. Dan tetap berada di sisimu. Ibu mencintaimu. Ibu. 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 3 bulan kemudian. Mereka hanya bersikap seperti sepasang kekasih. Aku hampir tidak tahan melihatnya. Jika kau tidak ingin melihatnya, Aku masih punya satu masakan lagi untuk dibuat. Kalian berdua hanya tahu cara makan. Kalian bahkan tidak tahu cara membantu di dapur. aku yang akan melakukannya. Hei, kau selalu tidak sabaran. Ayahmu akan segera pulang. Tapi aku benar-benar lapar. Kau. Ibu, apakah ibu melihat ini?
Aku menjalani hidup yang sangat bahagia sekarang. Tapi aku masih merindukanmu. Ibu sudah di surga, dan dia pasti bahagia untuk kita.